kemudian nanti akan ditawarkan ke pemodal atau investor. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap, ya, fixed income funds. Jadi reksadana ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang, ya. Dia biasanya risikonya sangat tinggi, ya, dari reksadana pesuang, ya, tujuannya menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Jadi biasanya satu perusahaan kemudian dia akan menawarkan semacam saham gitu, ya, kemudian atau mungkin menawarkan juga reksadananya dengan janji fixed income-nya itu, ya. Kemudian ini memang beresiko baik dari investornya. Kalau investor mungkin tidak terlalu, tapi gagal bayar dan sebagainya mungkin juga akan dialami juga gitu, ya. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga adalah reksadana saham atau equity funds, ya. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifannya dalam bentuk efek bersifat ekuitas, ya. Karena investasinya dilakukan pada saham, maka risikonya lebih tinggi dari dua jenis reksadana sebelumnya, namun menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. Jadi biasanya sebuah perusahaan yang dia sudah IPO, ya, sudah menjual sahamnya, sudah jadi TBK, ya, perusahaan terbuka, maka dia akan menawarkan, ya, sahamnya itu atau mungkin kepemilikan sahamnya itu ke pasar, ya. Kemudian nanti ada beberapa tipe yang kemudian ditawarkan kepada investor. Biasanya kalau dia butuh uang sekali, maka dia janjikan dengan bunga yang cukup tinggi. Kita ngomongin tentang yang konven dulu, ya. Nah, kemudian kalau umpamanya dia yang standar, ya sudah yang berlaku di pasar uang saja atau yang berlaku di pasar modal saja. Nah, ada juga yang discretionary funds, artinya dia campuran reksadana yang dilakukan investasi yang efek bersifat ekuitas dan juga bersifat yang utang. Jadi kalau ekuitas itu kan berarti dia sahamnya itu dia tidak menetapkan keuntungan di awal, tidak menetapkan bunga di awal gitu, ya. Sementara kalau yang sifatnya utang berarti utang kemudian dia akan diberikan sekian persen untuk ya bunganya, karena ini adalah konvensional, ya. Ini beberapa tipe dari reksadana. Yang paling banyak dia biasanya gabungan untuk mengantisipasi adanya, kalau yang ini rugi, yang ini masih ada untung, sehingga bisa menutup beberapa bagiannya. Nah, ternyata kalau kita lihat fakta di OJK ini, ya, ternyata investor reksadana ini cukup banyak, ya. Jadi 1,3 juta investor, ini data 2 tahun yang lalu gitu, ya. Nah, ternyata cukup bagus gitu, ya. Dan per November juga reksadana itu sudah mencapai 544 triliun dari 1997 jenis reksadana dengan 98 manajer investasi yang tercatat di OJK, ya. Ini sekarang sudah lebih dari 100 gitu dari manajer investasinya ini. Termasuk teman-teman nih kalau yang mau istilahnya coba, ya, pengalaman gitu, banyak sekali, ya, terbuka sekali untuk magang atau mungkin juga belajar atau mungkin juga menjadi manajer investasi junior, minimal jadi stafnya dulu agar tahu. Ini cukup banyak gitu, ya, cukup banyak, walaupun kadang sekarang ini agak sedikit lesu, tapi trennya terus berjalan, ya, terus terbangun dengan baik gitu. Oke. Kemudian jenis reksadana yang terbesar dana kelola adalah reksadana terproteksi, ini sampai 155 triliun, kemudian reksadana saham 137 triliun, dan reksadana fixed income tadi pendapatan tetap sampai 119 triliun, dan reksadana pasar uang. Ya, kalau reksadana pasar uang itu memang agak sedikit resikonya itu cukup tinggi sehingga tidak banyak. Yang paling banyak yang terproteksi, dia cukup aman. Kemudian yang saham juga jelas kepemilikannya gitu, ya, jelas kepemilikannya. Kemudian fixed income juga cukup menarik juga. Dan kabar baiknya, ya, bahwa di pasar modal ini terutama nanti saham syariah itu menempati percepatan yang cukup bagus dibandingkan dengan di banking, insurance, dan beberapa bisnis lainnya gitu, ya. Nah, ini ada 10 besar reksadana di Indonesia gitu, ya. Jadi kalau teman-teman ingin tahu seperti apa nih yang reksadana yang ditawarkan, yang jual belinya, ini bisa ada Schroder Investment Management Indonesia. Ini yang ini adalah nama MI-nya, nama manajer investasinya. Kemudian di sini adalah nama bank kustodiannya. Jadi nanti kalau ada yang belum pernah atau ada yang tidak tahu tentang
Pak, sebenarnya kayak gimana sih pasar modal itu? Apa seperti pasar tradisional? Iya, sama gitu ya. Sama seperti pasar tradisional ya, dari satu sisi. Kenapa? Karena di sana dia ada yang jual, ada yang beli, ada yang menawar, ada nanti kalau udah dibuka langsung terjadi transaksi ya. Kemudian nanti kemudian ketika tadi ada yang menjual, kemudian nanti ada yang beli lagi, ada yang nunggu, kemudian juga ada yang brokernya, ada caloknya dan seterusnya gitu ya. Bedanya yang dijual belikan itu adalah tadi saham, kemudian juga ada surat berharga lainnya, ada sukuk, ada surat utang dan yang lainnya. Dan yang dijual kalau dulu itu masih pakai lembaran saham gitu ya, kalau sekarang sudah tinggal digit saja ya. Ini sudah masuk ke digital ekonomi ya. Walaupun kalau saya beberapa kali ke Bursa Efek Indonesia ya, kalau kesana nggak ada apa-apa gitu ya, hanya beberapa orang yang staff yang memang kerjanya itu semuanya online. Jadi nggak perlu kalau saya pengen ke pasar modal kok kesana mau beli saham, yang nggak ada gitu di sana. Itu tetap saja harus ditemui dan ke sekuritasnya kemudian online gitu ya. Jadi ya tinggal buka aplikasi ya, misalnya ada Mandiri Sekuritas, Mandiri Online Sekuritas, MOS gitu ya. Kemudian juga ada Sinarmas juga, kemudian juga ada beberapa sekuritas yang Islamik lainnya gitu. Tinggal buka, daftar, kemudian kita naruh uangnya, kemudian nanti kita akan melakukan transaksi jual beli, baik itu saham ataupun nanti reksadana. Kalau yang reksadana sekarang banyak sekali ya yang sudah juga berkembang. Berbagai fitur untuk aplikasi-aplikasi ini, misalnya di ini saya itu ada tadi kan, karena kita akademisi ya, saya buka misalnya di sini ada Bibit gitu ya, kemudian ada Pintu gitu ya. Misalnya saya buka Bibit, dia juga menawarkan reksadana juga gitu ya. Kalau mamanya sukuk biasanya yang menawarkan itu biasanya bank gitu ya, walaupun di sini dia ada juga gitu ya. Kita tahu ternyata ada nih gitu ya. Kalaupun kita pakai ini ya cari yang syariahnya gitu ya. Jadi kita bisa tahu ternyata ini loh bedanya gitu. Walaupun nanti tentu saja perlu adanya perbaikan gitu ya. Nah, ini adalah 10 besar dari reksadana atau perusahaan reksadana yang ada di Indonesia. Jadi dia biasanya Shailendra Capital, Mandiri Manajemen Investasi, ada Batavia Propesindo, kemudian ada Bahana dan seterusnya. Ini nilai mereka ya dalam rupiah, kemudian juga penyertaan yang mereka sendiri sehingga mereka bisa melakukan jual belinya. Nah, kita bicara tentang mekanisme dari praktek reksadana syariah ya. Jadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal itu menjelaskan reksadana adalah wadah tadi ya. Jadi wadahnya, nah bagaimana dalam Islam? Ternyata yang sebutan reksadana yang syariah itu adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. Pastilah ya, namun juga reksadana syariah baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta, sohibul mal ya, tahu ya, pemilik harta itu adalah sohibul mal atau robbul mal, dengan manajer investasi sebagai wakil dari sohibul mal ya, maupun antara manajer investasi sebagai sohibul mal atau sebagai wakil sohibul mal dengan pengguna investasi atau dengan mudorib atau dengan pengelola atau dengan pemilik usaha. Nah ya, jadi di sini kalau di reksadana syariah itu ada dua akadnya ya. Karena apa? Karena tadi yang disebut dengan manajer investasi atau broker gitu ya, pialang itu ya mereka menjadi perantara ya, bahasa ini ya calo gitu ya. Saya mau beli misalnya nih ya, saya mau beli sahamnya Telkomsel misalnya ya. Saya mau beli sahamnya Telkomsel. Nggak bisa kita langsung datang ke perusahaannya Telkomsel atau ngubungi Telkomsel, saya mau beli dong gitu ya, nggak ada gitu ya, mereka nggak melayani itu gitu ya. Nah maka saya akan datang ke perusahaan sekuritas, kemudian saya akan tanya, saya mau beli saham Telkomsel berapa nih gitu ya. Oke, sekian. Oke, sebelum Bapak transaksi, Bapak harus daftar dulu nih, ambil buat akunnya ya, biasanya free, gratis gitu ya.
Oke, saya buat akunnya, ada KTP, ya biasalah mengisi form gitu ya. Nah, kemudian sudah selesai, kemudian oke Bapak perlu apa ya, top up lah bahasanya gitu, untuk meletakkan dana yang akan digunakan untuk membeli. Kenapa? Karena kita nggak bisa juga beli langsung ke tadi Telkomsel aja nggak bisa beli langsung di pasarnya, itu perlu kita ada uang ya, ada akun ya yang digunakan untuk nanti bertransaksi. Nah, akun itu diletakkan di yang disebut dengan bank kustodian ya. Jadi bank yang khusus untuk melakukan transaksi di pasar modal atau di bursa efek gitu ya. Bursa efek, pasar modal sama ya. Stock market sama juga gitu ya. Nah, dari situ kemudian nanti kita bisa bertransaksi. Ketika kita mau beli berarti ngambil debit dari ya dipotong dari dana yang ada di bank kustodian, akun bank kustodian kita itu. Nah, kemudian ketika kita menjual uangnya kembali, maka kemudian diletakkan juga di bank kustodian itu. Nah, nanti bank kustodian itu ya karena kita punya ya di aplikasinya biasa bisa langsung kita transfer ya ke rekening bank masing-masing ya. Rekening bank masing-masing. Misalnya saya tadi di Mandiri Online syariah ya, saya ngambil yang syariahnya, maka saya pakai rekening yang ada di BSI gitu ya. Dari BSI kemudian saya bisa transfer untuk letakkan di bank kustodiannya itu. Dari bank kustodian itu saya bisa melakukan transaksi membeli gitu ya. Ketika menjual kemudian saya bisa letakkan di situ. Kemudian ketika uangnya sudah mungkin saya perlu uang nih, atau mungkin saya mau taruh di bank BSI misalnya, bank syariah, maka saya bisa transfer langsung seperti itu gitu ya. Jadi sangat mudah sekali gitu ya, sangat mudah sekali. Nah, kita bicara bukan masalah bisanya, tapi gimana berarti nih ya. Jadi perusahaan itu dia butuh modal, perlu modal, kemudian dia mengeluarkan saham atau dia menerbitkan, tepatnya menerbitkan saham. Saham ini akan dibeli. Nah, definisi dibelinya juga perlu jelas nih gitu ya. Sebenarnya bukan dibeli, tapi berarti ya diinvestasikan atau diberikan kepada investor. Kemudian investor itu akan memberikan uangnya, sohibul mal yang memberikan uangnya digunakan untuk usaha. Nah, seringnya nanti kritiknya kadang antara pasar modal dengan industri sendiri kadang tidak match ya, tidak semuanya. Kan simpelnya begini, ya misalnya satu perusahaan dia sudah IPO, dia sudah juga menjual sahamnya di bursa efek gitu ya. Kemudian perusahaan itu, wah saya perlu ini nih perlu tambahan modal nih gitu ya. Oh ya udah, berarti bikin aja kita rilis aja untuk saham baru gitu kan ya. Kita kemudian kita tawarkan saham itu di pasar modal. Nanti masing-masing perusahaan sekuritas itu biasa dibagi-bagi, atau mungkin ada beberapa perusahaan itu yang akan menjualkan. Nah, definisinya menjual ini sebenarnya agak kurang tepat juga sebenarnya, menawarkan saham itu kepada para investor. Maka investor kemudian mengambil saham itu dengan menyerahkan uangnya. Nah, menyerahkan uangnya dia tidak bisa langsung ke perusahaan, dia pasti melalui tadi bank kustodian. Dari bank kustodian itu kemudian baru ke pemilik usahanya itu, baru dia buat usaha. Nah, buat usaha ini bedanya di sini ya. Kalau umpamanya tadi akadnya misalnya mudorobah ya, ataupun musyarakah, berarti usahanya itu harus betul-betul sudah real, usahanya itu harus betul-betul sudah berjalan ya, dapat keuntungan atau tidak dapat keuntungan ya. Kalau umpamanya tidak dapat keuntungan gitu ya, berarti kan ya harusnya merugi gitu kan ya. Kalau umpamanya dapat keuntungan baru dibagi ya, minimal itu 1 bulan. Nah, kadang faktanya di sini kadang sudah belum tentu untung atau tidak untung gitu ya, tapi kemudian yang berjalan itu malah adalah sahamnya itu sendiri. Ketika dia beli misalnya 20.000 satu lembarnya misalnya, kemudian ternyata besok naik nih jadi 21.000 gitu ya, kan nggak punya nggak 1 lembar gitu, 1.000 lembar, kemudian dia jual kembali. Jadi justru yang terjadi itu adalah ya di pasar modalnya itu, bukan di usaha realnya. Sehingga nanti jangan heran ketika sahamnya itu naik gitu ya, padahal usahanya itu biasa-biasa saja, apalagi yang konvensional gitu ya, karena dia terkait dengan supply and demand ya di pasar modal itu sendiri ya. Oke, ini adalah reksadana syariah.
Nah, kita bicara tentang reksadana syariah ini, sejarahnya itu pada tahun 1997 ya, oleh PT Dana Reksa Investment Management ya, di mana mengeluarkan reksadana dengan prinsip-prinsip syariah. Kita tahu ya 97 93 ya, itu adalah adanya mulai perbankan syariah, sehingga elemen-elemen komponen-komponen dalam investasi syariah itu sudah berarti 3 atau 5 tahun ya, 4 tahun sudah berkembang. Nah, kemudian Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Dana Reksa Investment tadi itu manajemen meluncurkan Jakarta Islamic Index. Sampai sekarang masih ada, termasuk juga ada ISSI, Jakarta Islamic Index, JII ya, pada tahun 2000 ya. Nah, tujuan reksadana syariah untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah ya. Kenapa? Ya tadi saya punya uang misalnya 100 juta aja lah ya, 100 juta. Kemudian 100 juta ini saya pengen dapat keuntungan nih gitu ya, tapi pengen yang syar'i lah, jangan bunga gitu ya, jangan juga gambling. Jadi kalau mamanya di bursa efek itu kayaknya lebih banyak ke gambling, selain juga tadi bunga juga gitu ya, bunga, karena di sana yang dijual itu bukan hanya, jadi gini, kalau mamanya investor pasif berarti ya udah, saya beli 100 juta ini saya belikan Telkomsel udah ya.